Selamat pagi Bapak dan Ibu. Coba bayangkan, setiap kali Anda mampir ke minimarket terdekat untuk membeli kebutuhan sehari-hari, ada kemungkinan besar itu adalah salah satu dari 24.000 lebih gerai Alfamart yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkenalkan, kami tim analisis yang hari ini akan membawa Bapak Ibu menyelami satu pertanyaan sederhana. Di tengah tekanan inflasi, persaingan retail yang ketat, dan daya beli konsumen yang naik turun, apakah saat ini saham AMRT masih menarik untuk investasi? Berdasarkan valuasi dan proyeksi, saham AMRT dinilai under value sehingga kami merekomendasikan buy dengan target harga sebesar 1.370 atau upside sebesar 13,15% dari harga saat ini yaitu 1.190 yang didukung oleh kinerja keuangan yang solid dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 7,20% dan leverage yang terus menurun tanpa indikasi manipulasi laporan keuangan. Dari sisi makro, inflasi yang melandai dan suku bunga yang menurun terus mendorong ekspansi gerai. Sementara dari sisi tata kelola, kepemilikan manajemen yang kecil menjaga risiko aksi jual internal tetap terkendali. Selanjutnya, AMRT adalah retail modern terbesar di Indonesia melalui jaringan Alfamart. Berdiri sejak tahun 1989 oleh Joko Susanto, IPO di BI pada tahun 2009 lalu meluncurkan Alphagift di tahun 2019 dan mengakuisisi PT Media Utama Indonesia di tahun 2021. Kini AMRT dipimpin oleh Anggara Has Prawira sebagai Presiden Direktur. Proses bisnisnya berjalan lebih dari 4.300 pemasok lokal melalui hub logistik hingga tersalur ke gerai, terintegrasi dengan kanal digital Alphagift. Secara skala, per Desember 2025, AMRT mengoperasikan lebih dari 24.000 gerai di 29 provinsi. Dari sisi kinerja, pendapatan neto AMRT pada tahun 2025 mencapai 126,74 triliun, naik 7,22% dari tahun sebelumnya, dengan kontribusi 71% dari segmen makanan dan 29% dari non-makanan. Dari sisi kepemilikan, saham AMRT terkonsentrasi di PT Sigmantara Alfindo sebesar 50,36%, sementara publik memegang 48,30%. Strategi bisnis AMRT berfokus pada 4 hal, yaitu ekspansi keluar Pulau Jawa, optimalisasi penjualan pada toko yang sudah ada, transformasi digital dan omnichannel melalui Alphagift, serta penguatan produk private label. Selanjutnya, kondisi makroekonomi global dan domestik. Secara umum, kondisi makro pada tahun 2025 menunjukkan tren yang positif. Inflasi global mengalami penurunan signifikan dari 6,30% menjadi 2,70%. Hal ini serupa juga terjadi pada inflasi domestik yang turun dari 5,55% menjadi 2,83%. Kondisi ini turut direspon melalui pelonggaran kebijakan moneter. Fed rate turun ke level 3,72% dan BI 7DRR turun ke 4,75%. Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat menekan biaya pendanaan termasuk untuk mendukung rencana ekspansi AMRT. Di sisi lain, pada awal 2026 sempat terdapat tekanan dari peningkatan tensi geopolitik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak Brent ke level tertinggi yaitu $117,29 per barel. Namun hingga Mei 2026 harga tersebut telah terkoreksi ke $107,14 per barel. Dengan demikian, kami memandang dampaknya ini hanya bersifat sementara. Penurunan BI 7DRR ke 4,75% sejalan dengan tren penurunan inflasi domestik ke 2,83%. Kami melihat kondisi ini akan menjadi katalis positif terhadap daya beli konsumen. Selain itu, struktur permodalan AMRT juga menunjukkan ketahanan yang baik. Pada periode ketika BI 7DRR berada di level tinggi yaitu 6,25%, rasio DER perseroan justru mengalami penurunan dari 1,90 kali menjadi 1,18 kali. Kedepan kami memproyeksikan rasio DER akan terus membaik dan mencapai 0,58 kali pada tahun 2030. Selanjutnya, pada 2025, AMRT sukses menunjukkan posisi dominan dalam industri retail nasional. AMRT saat ini mendominasi pasar domestik dengan memegang market share sebesar 59% jauh di atas kompetitornya. Pemulihan daya beli masyarakat yang didorong oleh stabilitas inflasi dan tren penurunan suku bunga menjadi katalis utama bagi pertumbuhan sektor retail. Keunggulan AMRT terletak pada fokus produknya, di mana segmen makanan dan kebutuhan pokok sehari-hari memicu pembelian berulang yang stabil dari konsumen. Dari sisi jaringan fisik, AMRT berekspansi dengan total gerai retail yang menyentuh angka 24.000 unit baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Meskipun industri menghadapi tantangan dari pertumbuhan e-commerce yang beresiko mengurus pangsa pasar fisik, AMRT telah memitigasi hal ini melalui integrasi ekosistem digitalnya sendiri, yaitu Alphagift. Kekuatan AMRT didukung oleh peningkatan input produktivitas operasional melalui peningkatan ekspansi gerai dan karyawan yang mendorong pertumbuhan pendapatan
pendapatan AMRT sehingga diproyeksikan tumbuh solid dengan CAGR 10,53% hingga tahun 2030. Dalam analisis quarter 5 force, ancaman terbesar berasal dari bargaining power of buyer dan trade of substitutes. Sedangkan rivalry among existing kompetitor berada pada level sedang, serta bargaining power of suppliers dan potential entry of new competitor berada pada level rendah. Selanjutnya, tata kelola perusahaan AMRT mencakup independensi, pengungkapan, serta lingkungan dan sumber daya manusia. Pengendalian AMRT terkonsentrasi pada PT Sigmantara Alpindo sebesar 50,36%, sementara Dewan Komisaris dan Direksi hanya 1,34%, sehingga risiko aksi jual internal itu terkendali didukung dengan kehadiran rapat yang tinggi yaitu 97% komisaris dan 88% direksi. Dari 71 indikator, skor pengungkapan AMRT sebesar 60,7% dengan predikat fair. Universal meraih 100%, namun ekonomi hanya 47,1% dan lingkungan hanya mencapai 32,3% yang artinya needs improvement. Metrik KPI direksi belum diungkapkan secara publik, sehingga ini kami klasifikasikan sebagai keterbatasan transparansi. Emisi gas rumah kaca naik dari 1,19 juta menjadi 1,51 juta ton CO2, namun biaya lingkungan justru turun dari 35,5 miliar menjadi 15 miliar. Karyawan perempuan mencapai 38,79% meski di level eksekutif hanya 19 perempuan berbanding dengan 76 laki-laki. Secara keseluruhan, tata kelola AMRT independen dan selaras dengan kepentingan pemegang saham publik, meski transparansi dan kesetaraan gendernya perlu diperkuat. Dari sisi analisis keuangan, pendapatan AMRT tumbuh solid dengan CAGR sebesar 10,53% hingga tahun 2030. Sementara laba bersih tumbuh lebih cepat lagi di 15,4%. Profitabilitasnya juga unggul dibandingkan 4 peers lainnya seperti MIDI, RAS dengan gross profit margin sebesar 21,90%, operating margin sebesar 3,60% dan net profit margin di kisaran 2,3% sampai 3,2%. Dari sisi perputaran kas perusahaan yang sehat tercermin dari cash conversion cycle di kisaran 45 hari, didukung juga oleh rasio utang yang membaik, juga DER yang turun dari 1,90 kali menjadi 0,58 kali di tahun 2030. Kebijakan dividennya juga semakin kuat dengan DPR meningkat ke 41,53% di tahun 2025. Ini juga didukung oleh analisis Alman Z-Score yang meningkat dari 1,49 di tahun 2021 menjadi 2,97 di tahun 2025, mencerminkan bahwa AMRT sudah berada di zona yang aman. Selanjutnya, valuasi AMRT menggunakan dua metode pendekatan, yaitu valuasi absolut dan valuasi relatif. Dengan bobot valuasi absolut sebesar 55,56% karena lebih mencerminkan nilai fundamental perusahaan. Proyeksi menunjukkan bahwa free cash flow meningkat dari 1,9 triliun menjadi 4,7 triliun pada tahun 2030. Serta dividen payout ratio yang tetap stabil di kisaran 41%, ini mendukung prospek pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, untuk memastikan hasil valuasi andal, kami melakukan analisis sensitivitas, simulasi Monte Carlo, serta analisis skenario. Dari hasil Monte Carlo menunjukkan probabilitas buy sebesar 83%. Selanjutnya pada base case diperoleh target harga yaitu sebesar 1.370 per saham atau potensi upside sebesar 15,13% jika dibandingkan dengan harga pasar 1.190. Oleh karena itu, berdasarkan hasil valuasi serta fundamental perusahaan, AMRT direkomendasikan buy karena masih memiliki potensi apresiasi harga di masa yang mendatang. Selanjutnya, terdapat 4 risiko yang perlu diperhatikan meskipun berada di level rendah hingga medium. Risiko pertama adalah ancaman substitusi dari e-commerce yang dapat mengurangi kunjungan pelanggan ke gerai fisik AMRT karena konsumen semakin mudah membandingkan harga antar kanal penjualan. Risiko kedua adalah regulasi daerah di mana pembatasan ekspansi retail modern di beberapa wilayah dapat menghambat pembukaan gerai baru. Risiko ketiga adalah inflasi, di mana dapat meningkatkan biaya perolehan barang yang akan menekan margin pendapatan. Dan yang terakhir, risiko